Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Senin 8 Desember 2025. Saya Robi Cahyadi siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan Taman Interaktif Sidul di bantaran Kali Ciliwung, Tebet, Jakarta Selatan. Rencananya taman seluas 180 meter persegi ini akan dilengkapi tanaman obat dan pohon produktif. Selain memberi manfaat bagi warga, keberadaan Taman Sidul diharapkan juga dapat meningkatkan kepedulian warga terhadap kebersihan sungai. Sebanyak 20 pelaku UMKM disabilitas ikut dalam Bazar UMKM memperingati pada Hari Disabilitas Internasional di halte Bundaran HI Transjakarta. Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Desember 2025 ini menghadirkan berbagai produk dan jasa seperti makanan, minuman, kerajinan tangan, jasa melukis hingga jasa pijat. Ini merupakan komitmen dari Transjakarta yang ingin menciptakan transportasi yang inklusif termasuk untuk penyandang disabilitas. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung dunia olahraga lebih maju. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pembangunan infrastruktur modern seperti Jakarta International Stadium dan Velodrome hingga menjadikan event Jakarta Marathon naik kelas menjadi Mayor Marathon. Tidak hanya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, skema kerjasama dengan swasta juga akan dilakukan untuk kemajuan Jakarta dan pembinaan atlet. Untuk informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penyakit stroke menjadi penyakit tertinggi yang menyebabkan kematian di Indonesia. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Jakarta Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dan Pencanangan Jakarta Siaga Stroke. Dengan program ini, warga Jakarta akan mendapatkan layanan pada golden period stroke, sehingga menekan resiko kecacatan pasca stroke. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa perayaan Hari Kesehatan Nasional bukan sekedar seremonial, melainkan momen untuk menguatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Menurut Pramono, data Kementerian Kesehatan mencatat stroke menjadi salah satu penyakit dengan beban pembiayaan tertinggi di Indonesia. Setiap tahun, lebih dari 350.000 kematian disebabkan serangan stroke. Kematian tertinggi sekarang ini yang ada di Indonesia. Kami mengadakan gerakan untuk pencegahan stroke lebih awal dengan berbagai hal, termasuk adalah pola hidup sehat dan sebagainya. Hari ini kami meluncurkan yang disebut dengan Jakarta Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau JAK Simpus, dan sekaligus saya memerintahkan kepada Ibu Kepala Dinas untuk pasukan putih yang berjumlah 584 orang yang selama ini dikhususkan untuk difabel dan lansia akan membantu untuk penanganan stroke ini, karena golden period 4,5 jam itulah yang dibutuhkan. Kehadiran pasukan putih saya yakin akan sangat bermanfaat. Aplikasi JAK Simpus akan mengintegrasikan pelayanan kesehatan dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Dengan sistem ini, pasien diharapkan mendapatkan penanganan dalam golden period atau periode emas 4,5 jam pertama serangan stroke. Pemprov DKI juga mengerahkan 584 pasukan putih yang selama ini hanya menangani difabel dan lansia untuk membantu penanganan darurat stroke di lapangan. Langkah ini menjadikan Jakarta provinsi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai daerah tanggap stroke.
Melalui integrasi sistem layanan kesehatan dan edukasi pencegahan dini, Pemprov DKI menargetkan penurunan angka kematian serta risiko kecacatan akibat stroke di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan pengawasan ketat terhadap Pergub nomor 36 tahun 2025 tentang larangan mengkonsumsi anjing dan kucing. Pramono menegaskan aturan ini harus terrealisasi dengan baik di lapangan dan memastikan perlindungan bagi hewan dari perdagangan gelap. Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 36 tahun 2025 yang ditandatangani Pramono Anung pada 24 November lalu secara resmi melarang perdagangan, penjagalan, dan konsumsi daging anjing maupun kucing di Jakarta. Pergub ini memuat ketentuan terkait pelarangan penggunaan hewan penular rabies untuk tujuan konsumsi. Pramono menegaskan aturan ini tidak boleh hanya berlaku di atas kertas. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Satpol PP dan dinas terkait untuk gencar melakukan pengawasan. Yang paling penting walaupun pergubnya ini ditandatangani jangan hanya sekedar ditandatangani, yang paling utama adalah aplikasi di lapangannya. Dan saya sudah meminta kepada jajaran Satpol PP, dinas terkait untuk memberikan pengawasan terhadap hal ini. Dan kita konsisten untuk melaksanakan itu. Ia juga berharap kerjasama dari masyarakat, khususnya pecinta hewan, dapat membantu Pemprov dalam menegakkan aturan. Dengan berlakunya Pergub 36 tahun 2025, Jakarta kini berada di barisan depan upaya perlindungan hewan dari perdagangan gelap. Pemprov DKI berkomitmen untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Kabar baik bagi peserta didik Jakarta. Dana KJP Plus tahap 2 bulan Oktober 2025 sudah mulai dicairkan sejak 5 Desember 2025. Total penerima KJP Plus tahap 2 mencapai lebih dari 700.000 peserta didik. Perhatikan saldo rekening Anda secara berkala. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti akun Instagram Dinas Pendidikan dan P4OP DKI Jakarta. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.